Tuhan bersama kita selalu. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Sedang berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku di masa Advent pekan yang ketiga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam persiapan kita menyongsong perayaan kelahiran Tuhan, kita kembali diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan oleh firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kita harapan baru di dalam hidup keberimanan kita, agar kita senantiasa berjalan dalam terang kasih. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 24 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepadaku, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian haus, orang yang berpakaian indah, dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapan. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah, karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus menggambarkan atau melukiskan tentang siapakah Yohanes. Yohanes adalah seorang nabi yang dipersiapkan Allah untuk kedatangan Tuhan. Yohanes adalah nabi transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yohanes dilahirkan dari seorang wanita tua bernama Elizabeth, seorang wanita yang dianggap mandul, seorang anak yang dilahirkan dari seorang ayah yang sangat bertekun menantikan kedatangan Mesias, Zekaria. Dan Tuhan memberikan rahmat dan kasih karunia atas kesetiaan, ketaatan Zekaria dan Elizabeth. Dan Tuhan membalas dengan segala cinta mereka kepada Allah. Oleh karena itu, Yohanes yang dipersiapkan Bapa memberikan kita makna kehidupan iman. Yohanes yang dianggap sederhana, Yohanes yang tidak memiliki kemewahan, Yohanes yang tidak memiliki apa-apa dalam hidup, tetapi dia dianggap oleh Tuhan hari ini sebagai yang terbesar, yang terhebat dari setiap orang yang dilahirkan di ini. Sangat menarik. Yohanes dengan segala cintanya kepada Allah, ia mempersiapkan banyak orang agar mereka dibaptis, dikuduskan, agar mereka yang sudah dipersiapkan mampu menerima kehadiran Sang Mesias dalam hidup mereka. Yohanes memberitakan pertobatan kepada semua orang. Hari ini, dalam bacaan pertama dari kitab seruan Nabi Yesaya, Nabi Yesaya menggambarkan ada satu kegembiraan, ada satu sukacita dalam hidup orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan. Ia mengatakan,
Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai. Dia menggambarkan bagaimana kedatangan Tuhan kita membawakan sukacita bagi semua orang yang merindukan bahwa mereka akan memperoleh kasih karunia. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menerima Tuhan, orang-orang yang menyapa Tuhan, orang-orang yang mendengarkan Tuhan, mendapat kasih karunia dari Tuhan. Maka Yesus hari ini dalam firman-Nya, Ia menggambarkan bagaimana banyak orang yang menerima kewartaan Yohanes Pembaptis. Mereka menerima baptisan Yohanes Pembaptis. Tetapi di sisi lain, ada orang-orang tertentu yang menolak maksud kedatangan Tuhan. Dalam masa persiapan ini, seruan pertobatan Nabi Yohanes itu senantiasa digaungkan, diserukan agar apa? Agar kita menikmati kasih-Nya, kasih kekudusan, kasih cinta Allah yang mengampuni manusia, agar kita mempersiapkan dengan baik kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Hati kita yang kudus, hati kita yang suci, menjadi tempat yang layak dan pantas untuk Tuhan tinggal, untuk Tuhan lahir, untuk Tuhan senantiasa merasakan keagungan hidup manusia, untuk manusia hidup di dalam kasih Allah itu. Saudara-saudari, marilah juga kita juga mau mendengarkan seruan Nabi Yohanes tentang pertobatan, dan sebuah kita bisa menjadi saksi pertobatan itu di dalam hidup kita dengan mewartakan pertobatan dalam diri semua orang, agar semakin banyak orang menerima dan mengenal Allah kita sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Tuhan memberkati kita dalam seluruh hidup dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.